Pernah nggak sih kamu lagi ngobrol sama temen, tiba-tiba kamu berhenti sejenak dan ngerasa, "Loh, kok kayaknya aku pernah ngalamin momen ini ya?" Padahal jelas-jelas kejadian itu baru pertama kali terjadi. Sensasi aneh tapi familiar ini namanya déjà vu. Dan ternyata hampir 70% dari kita semua pernah merasakannya. Tapi yang bikin penasaran, sampai hari ini para ilmuwan pun masih belum bisa sepakat soal satu jawaban pasti. Kenapa déjà vu bisa terjadi? Meskipun begitu, ada 3 teori ilmiah besar yang paling masuk akal dan sering dipakai untuk menjelaskan fenomena ini. Dan jujur, semua teorinya keren banget dan bikin kita sadar betapa ajaibnya otak kita. Jadi siap buat mengupas misteri déjà vu. Déjà vu sendiri asalnya dari bahasa Prancis yang artinya pernah melihat. Sesuai namanya, fenomena ini terjadi ketika otak kita merasa sebuah situasi, sebuah momen sudah pernah terjadi sebelumnya. Walaupun secara logika, hal itu sama sekali tidak mungkin. Mungkin kamu pernah masuk ke sebuah kafe baru, tapi rasanya tempat itu sangat familiar. Atau mungkin kamu lagi ngobrolin topik yang baru, tapi dialognya terasa seperti sudah pernah kamu ucapkan. Atau lagi ngerjain sesuatu untuk pertama kalinya, tapi rasanya seperti mengulang kembali. Kalau kamu pernah merasakan salah satunya, ya itu dia déjà vu. Nah, para peneliti menemukan kalau déjà vu ini biasanya muncul bukan tanpa sebab. Katanya, fenomena ini sering mampir ketika kita lagi lelah, stres, kurang tidur, atau pas lagi banyak pikiran. Semua itu harus diproses secara real time dan disatukan jadi satu pengalaman utuh. Ketika dia mencoba mengakses informasi yang baru terjadi beberapa milidetik yang lalu itu, otak malah menemukannya di folder memori jangka panjang, tempat kenangan lama disimpan. Akhirnya, otak salah mengartikan kejadian baru ini sebagai sesuatu yang sudah pernah terjadi. Ibaratnya kayak kamu baru download file, harusnya masuk folder downloads, malah nyasar ke folder arsip lama. Fenomena glitch inilah yang bikin kita tiba-tiba merasa, aku pernah mengalami ini sebelumnya. Teori kedua datang dari para ahli memori, dan ini juga nggak kalah menarik. Menurut mereka, déjà vu itu muncul ketika otak kita menemukan kemiripan yang songgot-songgot halus antara situasi yang kita alami sekarang dengan kenangan lama yang tersimpan di kepala kita. Contohnya, kamu masuk ke sebuah ruangan baru, tapi pola ubinnya, warna cat atau tata letak furniturnya punya sedikit kemiripan dengan rumah nenekmu yang pernah kamu kunjungi waktu kecil. Atau mungkin kamu mendengar suara AC yang berdengung, dan tanpa sadar, suara itu mirip banget sama suara AC di kamar hotel waktu kamu liburan beberapa tahun lalu. Bisa juga karena aroma parfum seseorang.
cahaya matahari yang masuk dari jendela, atau bahkan ekspresi wajah teman bicaramu yang mengingatkanmu pada potongan memori lain yang terlupakan. Jadi, bukan karena kita benar-benar pernah mengalami momen yang sama persis, tapi karena otak kita sedang mencoba mencocokkan potenggen puzzle dari pengalaman masa lalu dengan apa yang terjadi sekarang. Nah, ini dia teori ketiga, dan menurut banyak orang, ini yang paling mind-blowing, banyak ilmuwan percaya bahwa otak kita sebenarnya adalah mesin prediksi yang luar biasa. Kejadian ini kan persis seperti yang barusan aku bayangkan, karena simulasi otak dan kenyataan terjadi dalam waktu yang sangat berdekatan. Otak salah mengartikannya sebagai sebuah kenangan. Mengkira sensasi déjà vu. Jadi menurut teori ini, déjà vu bukanlah kita mengingat masa lalu, tapi sebenarnya kita mengingat masa depan yang baru saja diprediksi oleh otak kita sendiri, semacam ramalan super kecil yang kebetulan tepat sasaran. Keren kan? Setelah tahu teori-teori ini ya, mungkin ada pertanyaan lain. Apakah DJV ini berbahaya? Tenang saja. Untuk sebagian besar kasus, DJV sama sekali tidak berbahaya. Justru beberapa ilmuwan menganggapnya sebagai tanda bahwa sistem pengecekan fakta di otak kita sedang bekerja dengan baik. Otak kita sadar ada yang aneh, ada sinyal familiaritas yang tidak pada tempatnya, dan dia mencoba memeriksanya. Tapi memang ada kondisi yang perlu diwaspadai kalau kamu mengalami déjà vu terlalu sering. Misalnya sampai beberapa kali dalam sehari dan disertai gejala lain seperti kehilangan kesadaran atau kebingungan. Itu bisa jadi tanda adanya gangguan kelistrikan di otak seperti epilepsi lobus temporal. Tapi sekali lagi, ini adalah kasus yang songgot-songgot jarang terjadi. Bagi kebanyakan dari kita, déjà vu hanyalah sinyal sederhana dari otak yang mungkin sedang kelelahan, overload informasi, atau sekadar butuh istirahat sejenak. Jadi, kalau lain kali kamu mengalami déjà vu, jangan merasa aneh. Ingat saja, itu tandanya otakmu sedang sangat aktif bekerja.